Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua Bapak Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah. Suara saya jelas ya? Jelas Ustaz. Baik. Masya Allah. Narakum fi khair. Bismillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lillahi ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'zim li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'iyu ila jannatihi wa ridwanih. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala melayakan kita untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bahasan sebelumnya, di pertemuan yang kemarin, kita sudah sampai pada al-mabhas ats-tsalis, atau subbab yang ketiga, membahas membahas hukum ya jual beli, ya, membahas tentang hukum jual beli. Saya sebentar ya, saya review dikit gitu kan. Ya, membahas tentang hukum jual beli dan eh, konsekuensi dari akad-akad, ya. Setelah konsekuensi dari setelah sempurnanya akad dan juga sempurnanya rukun syarat. Rukun syaratnya sudah kita bahas. Nah, maka di sana ada hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli, yaitu kaitannya dengan hukum naklul milkiyah al-mabi. Bagaimana memindahkan kepemilikan al-mabi tadi, ya, setelah akad. Apakah cukup akad saja langsung kemudian telah sempurna jual beli? Ternyata tidak. Nah, ini yang kita bahas sebenarnya dalam bahasan ini, dalam hukum jual beli ini, subbab ketiga ini, ya, al-mabhats ats-tsalits ini, ya, ini adalah bahasan-bahasan tambahan pada bab jual beli, ya, yang meliputi tentang jaminan barang itu setelah akad. Itu sudah kita bahas kemarin. Dan yang kedua adalah qabdul mabi, ya, serah terima daripada barang itu, ya. Itu sudah juga kita bahas dan sedang kita bahas, karena kemarin kita sedang bahas tentang qabdul mabi. Kalau dia barang al-mabinya al-manqul yang dapat dipindah-pindahkan, itu gimana? Nah, sekarang kalau mabinya itu ghairu manqul, itu seperti apa? Yang ghairu manqul itu kan misalnya kayak ya kantor, ya, rumah, ya, tanah, itu kan nggak bisa dipindah-pindahin itu barang itu. Nah, bagaimana kita terjadi yang namanya qabdul mabi, ya, serah terima barang itu? Boleh dibilang kita sudah terpenuhi syarat, ya, al-qabdu itu dikatakan sudah menjadi al-qabdu, karena pada dasarnya kita tidak boleh menjual barang, ya, menjual barang hingga kemudian sudah qabdu, sudah diserah terima. Nah, nanti akan kita jelaskan makna syarat al-qabdu itu seperti apa. Ternyata berbeda antara barang yang manqul yang dapat dipindah-pindahkan dengan barang yang ghairu manqul yang tidak dapat dipindahkan. Demikian juga berbeda qabdu untuk misalnya makanan, ini ada pengecualian, dengan yang bukan makanan. Itu. Nah, ini sebenarnya adalah bahasan yang kita bahas kesempatan kali ini. Nah, selain al-qabdu, qabdul mabi, ya,
kita juga bahas tentang qabdus tsaman, ya, serah terima uang itu, dan termasuk juga ada bai'ul ajal, taksid, ya, ada jual beli ajal di mana barangnya diterima duluan, pembayarannya semuanya belakangan, ada taksid bertahap pembayarannya, barang sudah penuh diterima di depan, dan juga tafriqus shafaqah, ya, di mana kalau misalnya akad itu ada eh, apa dalam satu akad itu mabinya ada beberapa macam, barangnya ada beberapa macam dengan akad yang berbeda. Dan lalu bagaimana kalau terjadi misalnya ikhtilaf al-mutabai'ain ba'dal akad? Bagaimana kalau terjadi perselisihan misalnya setelah akad bagi orang yang berakad? Nah, ini yang sebenarnya menjadi bahasan kita di kesempatan kali ini, dan kita langsung masuk sebagaimana Bapak Ibu lihat di layar Zoom Bapak Ibu, kita masih di bahasan yang kedua, qabdul mabi. Fanian qabdul mabi, ya, yang kedua itu adalah serah terima barang. Barang itu sudah dalam eh, penguasaan kita, sudah diserahkan kepada kita. Itu disebut dengan qabdul mabi. Kita sudah pegang tuh barang ibaratnya. Nah, cuma kan qabdul mabi secara bahasa memang maknanya memegang barang itu. Artinya kita benar-benar dalam jaminan kita barang itu karena sudah sampai, dianggap sudah sampai pada kita. Nah, itu seperti apa? Nah, kalau yang mankul kemarin sudah kita bahas, sekarang barang yang goiru mangkul, mabi goiru mangkul itu kayak gimana? Jadi wa in kana al mabi'u ghairu mankul. Kalau barangnya itu ghairu mankul, bukan barang yang dapat dipindah-pindahkan seperti akar, ya, kantoran, ardi wasyajar, seperti tanah. Kalau akar itu rumah-rumahan gitu kan, kantoran, rumahan. Kemudian eh, tanah, ya, pohon, wal abniyah, bangun-bangunan. Maka fayatimul qabdu bi takhliyatil ba'ilil mushtari. Maka qabdu, ya, qabdu pada barang-barang goib manfur itu dianggap sempurna serah terimanya itu dengan si al-ba'i atau penjual itu melakukan namanya takhliyah. Takhliyah itu artinya sebenarnya pengosongan. Tetapi pengosongan kepemilikan itu seperti apa? Misalnya, contoh, ai bitarkihi lahu wa tamkinuhu min at-tasarruf bihi fihi. Misalnya, ya, dia meninggalkan barang yang dia jual itu dan memungkinkan si pembeli itu melakukan tasarruf. Misalnya apa? Biasanya kan kalau bangunan ada surat-suratnya. Ketika suratnya dikasih sama si pembeli misalnya. Nah, itu namanya tamkinuhu min at-tasarruf bihi. Artinya si penjual telah memberikan kepemilikan dia, ya, secara aqabdu. Ya, jadi bukan akadnya saja, akadnya sudah, tapi qabdunya itu yang paling penting karena memang syarat barang itu bisa dijual bukan hanya telah terjadinya akad tetapi telah terpenuhinya al-qabdu. Maka itu yang harus juga dipahami oleh kita, ya, oleh setiap muslim. Nah, jadi itu. Kemudian apalagi? Ya, bisa juga modelnya adalah wa izalatul mawani min tasallumih, ya. Jadi menghilangkan pembatas-pembatas, penghalang-penghalang dari kepemilikannya, misalnya ya seseorang itu memberikan kunci rumah itu, ya, kata taslim tahidar ba'dal khuruj minha wa tafrigiha minal mata'. Misalnya seseorang itu memberikan kunci rumah itu yang dia jual, ya, kepada setelah dia meninggalkan rumah itu, keluar dari itu, ya, dia mau melakukan pengosongan barang di situ misalnya. Nah, itu semua adalah bentuk al-qabdu. Jadi kalau dia misalnya sudah serahkan kuncinya, artinya sudah dia persilahkan masuk, ya, dia sudah serahkan surat-suratnya misalnya, ya, dia sudah kosongkan rumah itu misalnya. Nah, itu semua contoh bentuk al-qabdu untuk barang yang ghairu manqul, ya, barang yang dijual belikan yang tidak dapat dipindah-pindahkan seperti bangunan, rumah, kantor, ya, tanah dan seterusnya. Jadi surat-suratnya, pengosongan, memberikan kunci dan seterusnya. Ya. Jadi li'anna taslima fil urfi mauqufun ala dzalika. Faya tabar, ya, karena itu secara urf itu adalah bentuk penyerahan kalau kita sebut, ya, artinya al-qabdu itu sudah.
sudah cukup dilihat dari aspek yang seperti itu. Ya. Nah, wa idza kana al-mabi'u ghaiban an majlisil aqdi fa yu'tabar fi husuli qabdihi ya madyu zaman yumkinu fihi lil mustari al-madyu ilaihi sawun kana manqulan aw la wa sawun kana al-mabi'u fi yadi mustari aw fi yadi ghairihi. Bagaimana kalau misalnya mabi barangnya itu barang yang gaib? Ya, gaib, bukan keris sakti ya. Gaib. Gaib itu maksudnya tidak ada di majelis akad gitu kan. Dan maksudnya susah juga nyarinya. Maksudnya tidak ada majelis akad. Fayu'tabar fi huzuli qabdihi. Bagaimana kemudian terjadi al-qabdu pada barang seperti itu? Yang qabdu al-mu'tabar yang dianggap itu. Ya. Maka ya kalau di mazhab Syafi'i itu dikatakan dengan berlalunya zaman, ya kan? Yang memungkinkan situ mustari pembeli itu ya berlalu dari ya beberapa waktu gitu kan? Itu katanya sih sudah dianggap sebagai al-qabdu. Ya, jadi kalau misalnya dia barangnya goiban, mabi goiban dari majelis akad. Ya, apakah dia mankul barangnya atau tidak? Tetapi eh, ini sebenarnya apa ya istihad yang masih eh, agak diperdebatkan sih ya di antara para ulama karena barang goib itu ya dengan eh, kegoiban barang tersebut ya tetap sebenarnya usul al-qabdi itu ya itu tetap diperlukan. Cuma apakah boleh nggak usul qabdinya itu madyu zaman berlalunya waktu itu? Itu kan masih belum terdefinisi, ya belum diketahui gitu maksudnya, belum waktunya kapan, belum ada kejelasan, ya. Nah, kaitannya masalah kalau terjadi kerusakan barang itu siapa yang menjamin kan begitu? Siapa penjamin yang dominnya siapa? Ya, makanya ini masih agak berat kalau ini dipakai ya. Lalu kemudian wishtaratu fi qabdil mabi' amatan an yakuna bil riba. Jadi secara umum memang disyaratkan bahwa yang namanya qabdul mabi' itu bisa terpenuhi, terrealisasi secara umum atas izin si pembeli, penjual al-bai'. Ya, dan khususnya adalah wahasatan idza kana fi makanin yakhtassu bihi kadarihi. Khususnya kalau misalnya mabi itu ternyata barang itu berada di rumahnya si pembeli gitu ya berarti harus izin ya karena kita ketahui bahwa tidak boleh barang itu keluar ya dari tangannya kecuali memang dari izin dia karena itu kaidahnya seperti itu. Oh, mana dia? Oh, ini. Nah, nggak kelihatan sih. Oke, gini. Nah, kama yustaratu fil qabdi an yakuna al maqdud mar'iyan lil qabid sebagaimana juga disyaratkan ya dalam al qabdi itu barangnya itu terlihat oleh si pembeli al qabid ya atau orang yang diwakilkan itu harus dilihat. Makanya kalau barang yang gaib tadi cuma berlalu zaman itu agak beresiko dan itu tidak disepakati sih sebenarnya. Memang ada istihad seperti itu. Lalu wasabaqal qaul anna itlaqal mushtari lil mabi' wa huwa fi yadil ba'i yu'tabar qabdan hukmiyan lahu. Sebelumnya kita juga sudah pernah menyinggung ya ya bahwa rusaknya barang di tangan rusaknya barang yang diperjualbelikan dilakukan oleh mustari ya dan itu masih di tangannya si pembeli maksudnya belum ada al-qabdu maka itu komdannya itu secara hukmi aja anggapannya secara hukumnya itu maksudnya sudah qabdi tetapi faktanya memang masih di tangannya si penjual. Nah wayud lahumin domanin mustari amma tetapi ketika dia rusak barang itu maka
pada dasarnya si mustari pembeli yang menjadi tanggung jawab dia barang. Ya, kalau misalnya yang merusak barang itu orang asing pihak ketiga misalnya, ya maka itu belum dianggap sebagai qabdan walaupun telah terjadi akad belum ada serah terimanya sehingga berarti barang tersebut masih dalam tanggungan si penjual. Dan karena kalau misalnya yang merusak itu adalah orang lain seperti kurir misalnya adalah pihak ketiga, maka kurir itu yang mengganti pada dasar. Dia bertanggung jawab kepada si penjual. Itu urusan penjual sama dia. Nggak ada sangkut pautnya sama si pembeli. Nah, wa iza wudi al-ba'i wa iza wada al-ba'i al-mabi'a baina yadil mustari wa imtana'a an istilamihi wa yu'tabar qabdan hukman. Nah, bagaimana kalau misalnya di majelis akad itu ada barang yang dijual belikan, bahkan si pembeli itu si penjual itu sudah taruh barangnya di situ, tapi si pembeli menolak untuk mengambil barang itu. Ya, tetap pada dasarnya itu sudah dianggap qabdan hukman. Misalnya si penjual apa si pembeli bilang, "Ya udah, ini saya sudah serah terima, sudah saya ambil barangnya, tapi nanti dikirim ya." Itu gimana? Eh, Nanti dikirim ya di rumah ya. Itu sebenarnya sudah qabdan. Jadi kalau ada kerusakan barang itu sebenarnya sudah di tangannya si pembeli. Ya, pembeli ya. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya ternyata kerusakan itu adalah dilakukan oleh pihak ketiga, misalnya kurir yang ya intinya siapa yang merusak barang dia yang bertanggung jawab terhadap itu. Kalaupun menuntut itu urusannya tuntutannya antara si pembeli sama si kurir, bukan si penjual lagi yang dituntut. Karena pada dasarnya dia sudah tidak bisa bertanggung jawab lagi kerusakan barang tersebut. Jadi itu secara hukman dianggap sebagai qabdan, artinya telah sempurna jual belinya, akad sudah dilakukan dan telah telah terjadi yang namanya serah terima. Nah, fa idza tulifa fa innahu yudlah min dhamanil mustari. Maka kalau dia rusak berarti itu rusaknya dalam jaminan tanggung jawabnya si pembeli. Berarti urusan dia sama si kurirnya misalnya bukan urusan dia lagi dengan si pembeli si penjual. Kalau dia nuntut bukan penjual lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, wa yujbaru al-ba'i 'alal bada'i bitaslimil mabi' ya li'anna haqqal mushtari bil ain wa haqqal ba'i fid dhimma. Jadi si apa namanya si penjual eh, dia akan dipaksa untuk menyerahkan barang itu lebih dahulu karena haknya mushtari pembeli itu adalah mendapatkan barang sementara hakulnya baik haknya si penjual itu adalah fizima hak dia itu adalah uh, fizima itu ya maksudnya barang itu gitu yang dia serahkan. Nah, fayuqaddam ma yutlaku bil ain, ma yata'allaqu bil ain fa in salimal ba'i al mabi fa in salimal ba'i al mabi ajbara al mustari ala taslimi saman in kana halan wa hadiran bil majlis. Nah, jadi intinya kalau si penjual itu sudah memberikan barang maka ujbira al mustari ya maka dipaksa secara dipaksa si eh, pembeli ya untuk memberikan uangnya ya entah segera atau atau segera mungkin tapi walaupun ditunda atau saat itu di majelis akad. Nah, itu tergantung akadnya nanti ya. Bisa jadi kan misalnya dia akadnya contoh bayu ala ajal atau bayu taksir ya atau bayu arbun ya bisa juga bayu salam tergantung. Tapi kalau misalnya intinya kalau eh, si penjual sudah memberikan barang duluan kan nggak mungkin bayu salam. Itu mesti itu bayul ajal atau bayi taksir atau bayi al-arbun seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya. Kemudian
Mana tadi? Nah, fa in kana al-mushtari mu'siran bithaman falil ba'i al-khassu bil falas ya wa akhdhu mabina. Gimana kalau misalnya ternyata setelah terjadi jual beli, misalnya orang itu jual belinya itu ajal, dia barang sudah dikasih, kemudian uang belakangan sepenuhnya sama sekali. Beda kalau arbun berarti ada DP-nya, tapi kalau misalnya bayu taksid mungkin dia sudah mulai kisten-kisten sudah bayar sebagian-sebagian. Tapi ternyata di tengah jalan susah untuk dipenuhi pembayarannya oleh si pembeli gitu kan. Maka si penjual dia punya hak untuk membatalkan jual beli tersebut, melakukan al-fasku. Namanya al-fasku dianggap berarti dibatalkan dari awal. Kalau sudah ada uang masuk dikembalikan. Kalau namanya itu. Atau eh, kalau misalnya dianggap misalnya barangnya kan sudah nggak gres lagi ya tadi baru. Nah itu bisa bisa dikomunikasikan di situ. Ya, jadi al-ba'i melakukan al-fasakh dengan menghukum bahwa ini telah terjadi yang namanya al-falas atau apa kebangkrutan. Ya, dia bisa mengambil kembali mabinya, barangnya. Kalau misalnya ternyata dia nggak punya jaminan barang untuk melunasi gitu ya. Misalnya, jadi dia bisa mengambil barangnya kembali, ya tidak melanjutkan jual belinya, artinya dia lakukan pembatalan, ya seperti itu. Cuma pertanyaannya adalah apakah uang yang sudah dibayarkan apakah boleh apa harus wajib dikembalikan atau eh, apa namanya tidak perlu dikembalikan kan gitu ya. Nah, nanti ini akan dibahas juga sebenarnya di Bai al-Urbun. Jadi kalau itu masuk diakatkan itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya tidak diakatkan, kemudian terjadi apa-apa tadi pembatalan, ya itu tidak mesti dikembalikan. Allahu a'lam bishawab. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini kita bahas ya keadaan yang lebih rinci lagi, misalnya barang itu sebelum al-qabdi. Nanti dijelaskan bagaimana memang al-qabdi itu jadi syarat sempurnanya jual beli. Artinya kalau kita mau beli barang, kita mau jual lagi, tidak cukup hanya dengan akad, tapi harus terpenuhi yang namanya al-qabdu. Gitu. Jadi yatafarra'u ala qabdil mabi annahu la yajuzu lil mustari an yabi al mabi'a qabla qabdi. Jadi cabang hukum dari bahasan al-qabdul mabi ya, serah terima barang tadi adalah tidak boleh bagi si penjual menjual barang sebelum dia melakukan al-qabdu. Qabdu. Gitu kan? Sawam kana aqaran aw manqulan. Apakah dia bentuknya akor ya barang yang ghairu manqul seperti bangunan-bangunan gitu yang tidak dapat dipindah-pindahkan ataupun dia barang manqul yang dapat dipindahkan seperti mobil dan seterusnya. La bi iznil ba'i wala bi ghairi iznihi ya. Apakah diizinkan oleh si penjual ataupun tanpa seizinnya. Intinya ya tidak boleh kalau sebelum al-qabdu wasawun qabla ada isaman au ba'dahu ya tidak sama saja apakah sebelum dibayar harganya atau sudah dibayar walaupun sudah dibayar sudah akad sudah dibayar tapi kalau belum al-qabdu walaupun diizinkan tapi kalau belum al-qabdu tetap tidak boleh ya di hadis Ibni Umar wa Ibni Abbas radhiyallahu anhum ya berdasarkan hadis Ibni Abbas dari Ibnu Umar dan Ibni Abbas radhiyallahu anhum wa ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqal Ibnu Abbas mengatakan qala Rasulullah SAW bersabda man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidah barang siapa yang membeli makanan jangan menjualnya lagi hingga kemudian dia telah terpenuhi al-qabul itu telah serah terima itu. Nah, namun ini ada pengecualian ya untuk makanan hadis ini kalau saya taki ini adalah pengecualian untuk makanan sehingga al-qabdu itu
ya. Kalau makanan itu benar-benar kopdunya itu harus ada barangnya sampai ke kita, nggak bisa cukup hanya eh, apa eh, ya simbolisasi ya, misalnya ditaruh di kendaraan kita dalam apa, di misalnya orang ngirimin ke kita gitu kan. Atau gimana ya, dia dia tidak cukup hanya dengan oh ya ini sudah dikirim gitu ya, tapi itu tidak cukup, sudah lepas dari tempatnya, sudah dikirimkan dan sudah keluar dari tempatnya si penjual, tidak, tapi benar-benar harus sampai ke kita, ya harus sampai ke kita. Qala Ibnu Abbas ketika mengomentari tentang hadis tadi, mani beta atau aman pada jabi yang itu, dia mengatakan wa ahsibu kulla syai'in min manzilati ta'am. Ibnu Abbas mengatakan, ya saya berpandangan bahwa makanan sama aja dengan barang-barang yang lainnya. Intinya memang syarat atau al-qabdu kalau bagi Ibnu Abbas itu benar-benar sama. Harus sampai dulu barangnya. Memang ini menghindarkan dari syubhat ya, pendapat ini gitu kan, sangat-sangat, kalau orang bilang sangat eh, radikal, kalau kalau sangat keras, kalau saklek kalau tapi memang ya hati-hatian gitu ya. Nah, wara Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ishtara ta'aman fala yabihu hatta yakilahu. Nah, jadi kalau hadis dari Abu Hurairah dari Nabi bersabda, barang siapa yang membeli makanan, jangan menjualnya hingga kemudian dia melakukan penghitungan kembali, yakilahu. Maksudnya bukan kembali ya, dia mengilonya atau misalnya ya kalau terjemahnya mungkin ya melakukan penimbangan kembali gitu. Hatta yakilahu, hingga dia menimbangnya gitu. Ya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW idza bata'ta ta'aman fala tabihu hatta tastawfi. Jadi kalau kamu membeli makanan jangan jual barang itu, makanan itu hingga kamu ya tastawfi, ya tastawfi itu ya, maksudnya uh, apa namanya ya, kamu telah sampai kepadamu ya. Istaufa itu kan maknanya apa ya, penuhi gitu. Jadi sampai barangnya kepada, karena dengan seperti itu akan boleh dia melakukan eh, apa istighfar. Wahadil ahadits fit ta'am. Nah, di sini juga siapa? Syekh Wahbah Suhaili mengatakan hadis ini memang semuanya redaksi dalam makanan. Ya, cuma memang dia ingin menegaskan bahwa hukum-hukum barang-barang selain makan juga dikiaskan atas hadis tersebut. Wa yu'ayyidu dzalika marwahu, dan ini diperkuat berdasarkan hadis uh, Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah ini abi ubuyu'an katsira fama yahilu li minha mimma yahrum wa mimma yuharram ya la tabi ma la taqma ala apa tuqbad ya. Jadi hadis ini di mana Hakim bin Hizam ini berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, saya menjual ya eh, apa berdagang dengan dagangan yang sangat banyak katanya. Ya, apa yang halal bagiku dan apa yang diharamkan ya dariku atas aktivitas tersebut. Rasul kemudian berkata, la tabi malas sohban. Intinya di sini menjelaskan dengan berbagai jenis barang-barang, mungkin di situ ada makanan, mungkin ada macam-macam di situ. Nah, Nabi lantas kemudian menggunakan hadis yang sifatnya umum. Dia mengatakan, la tabi ma dalam tukbat. Intinya ya jangan kamu jual barang yang belum terjadi, yang namanya terpenuhi, yang namanya al-qabdu itu ya, serah terima itu. Nah, wali anna milkal mushtari adal mabi ghairu mustakir, karena kepemilikan barang ya oleh mustari si pembeli itu ya terhadap barang itu dianggap belum mustakir, belum belum berada dalam kekuasaan dia, karena bisa jadi ternyata barangnya rusak, dia sudah dagangkan ke orang gitu kan. Nah, dan seterusnya, dan ini juga bersinggungan dengan bahasan-bahasan fikih yang lain seperti doman, siapa yang menjamin kalau kerusakan itu
dan seterusnya. Oleh karenanya ya dilarang. Li'anna huruba mahalakana, makanya dikatakan mungkin bisa saja dia rusak barang itu, kemudian akadnya jadi fasakh gitu kan, karena rusak tadi sebelum al-qabdi gitu. Bisa jadi artinya rusak barangnya dari penjual pertama ya, sehingga otomatis kan harus difasakh tuh jual belinya. Nah, kalau secara otomatis difasakh kayak gitu, berarti sama saja dia menjual barang yang belum ada gitu kan kepada orang lain. Oleh karenanya makanya eh, tidak dibolehkan. Nah, lalu wala yasihu bai'ul mabi' qabla qabdihi hatta lil ba'i nafsihi li umil akhbar. Tidak sah, tidak dibenarkan menjual barang sebelum terjadi al-qabdu itu, ya. Bahkan untuk si penjualnya sendiri. Jadi itu sudah dijelaskan tadi ya. Karena berdasarkan keumuman daripada khobar hadis Nabi tadi. Ya, kemudian juga walidhafi al-milk, karena juga kepemilikan dia masih dianggap lemah, atau dalam kitab para ulama lain dikatakan sebagai kepemilikannya belum sempurna, belum belum istifa, belum sepenuhnya. Ya, tadi kan kata Nabi la tabi apa? Manibta atau aman ya, la tabihu hatta yastawfi. Ya. Jadi jangan barang siapa yang membeli makanan jangan menjual makanan itu hingga dia sempurna kepemilikannya, intinya gitu, ya kan? Atau tastofi itu maksudnya hingga sempurna kepemilikan barang tersebut, makanan tersebut. Nah, jadi itu disebut dengan lidhafi al-milk, karena kepemilikan dia masih dianggap lemah atau belum sempurna. Nah, wadzalika idza ba'ahu lil ba'i bi ghairi jinsi saman aw bi ziyadah aw naqs aw tafawut sifah. Amma in ba'ahu al-mushtari lil ba'i bi nafsi saman as-sabiq wa jinsi wa sifati fa huwa iqalah bi lafzil babi fa tasihu kama sayati. Nah, hal itu misalnya jika seseorang penjual ya, dia menjual satu barang. Ternyata barang itu beda dengan jenis atau beda dengan harga, ada tambahan atau ada pengurangan atau ada perbedaan sifat dari yang dia pernah tawarkan. Nah, bisa saja itu terjadi, ya kan? Kalau itu dipaksakan untuk dijual, ya. Nah, amma in ba'ahu al-mushtari lil ba'i bi nafsi saman as-sabiq bi jinsihi wa sifatihi fa iqala. Jadi kalau misalnya ternyata dia apa si si penjual itu dia jual ya, si penjual itu yang menjual kepada si pembeli, dan ternyata sesuai dengan harga yang sebelumnya dia sampaikan, jenisnya juga sifatnya yang dia pernah tawarkan, maka itu jual beli iqalah, serah terima yang sudah dia melepas kepemilikannya dengan lafaz baik dan itu sahih, itu berhasil kata saya. Nanti memang ada namanya ya al-bayu al-mausuf bisifat. Jadi jual beli barang yang sesuai dengan sifat. Nah, wasaman al-muayyan naqdan kana aw ghayruhu kal mabi qabla qabdihi fi dhaman wal qabdu wa muni'a bai'uhu qabla qabdihi li ummin nahi. Adapun kalau misalnya harga tertentu, harganya tertentu dan dia bentuknya uang ya, atau yang misalnya bukan uang, bisa uang kertas, bisa bisa barter kan gitu. Seperti itu sama juga hukumnya ya, sama dengan jual beli. Kalau mabi ya qabla qabdihi fid dhaman ya, sama hukumnya. Misalnya kalau kita jual beli, kalau belum qabdi dalam hal pertanggungan, siapa yang bertanggung jawab itu sudah kita bahas, dan itu sama hukumnya. Kemudian wal qabdu juga sama ya. Wa muni abai'u qabla qabdihi, di mana dilarang untuk menjual barang yang sebelum terjadi al qabdu karena li umumin nahi, artinya sama gitu. Nah, kita lanjut yang poin ketiga, qabdu saman wal bai bil ajal wa taqsid. Nah, ini karena masih kaitannya dengan asaman tadi. Bagaimana kalau qabdu saman? Kalau sebelumnya kita itu kan bahas tentang qabdu al-babi. Nah, sekarang qabdu saman, serah terima uang itu ya. eh, ada bai al-ajal ya, artinya bayarnya benar-benar semuanya dimundurkan,
atau taksid. Taksid itu bertahap. Nanti juga ada di sini bayul arbun. Bayul arbun ya DP kalau bahasa kita. Nah, jadi al-maksud bisaman huna an-naqdu idza kana fi muqabil al-ain. Ya, qabdu saman di sini maksudnya ya jual beli barang dengan uang gitu. Jadi al-maksud bisaman huna an-naqdu idza kana fi muqabil al-ain. Maksudnya em, yang dimaksud dengan saman itu adalah ya uang yang itu yang kita barter, kita jual belikan terhadap barang. Ya kalau orang jual beli barang dengan uang, nah ini kita bilang bai'ul mutlaq, nah itu disebut dengan qabdus saman. Amma idza kana saman naqdan fi muqabil naqdin fa huwa saraf. Bagaimana kalau misalnya ternyata orang yang melakukan jual beli itu ya uang dengan uang. Nah, ini yang disebut dengan bai'u saraf yang sudah kita singgung ya. Jadi idza kana asaman naqdan fi muqabil naqdin. Jadi kalau samannya itu adalah uang untuk membeli uang dolar dengan rupiah misalnya. Nah, ini bai'u saraf namanya. Nah, dia punya hukum khusus walahu ahkamuhul khassa kama sayati nanti akan dibahas. Nah, wa in kana tsamanu ainan muqabil ain fa huwal muqayyadah. Nah, ini kita sudah singgung ya sebelumnya. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata saman yang dimaksud itu adalah barang untuk membeli barang muqabil ain, maka ini jual belinya namanya muqayyadah atau barter ya. Wa yutabbaq ala kulli minal badalain ahkamul mabi as-sabiqah. Nah, jadi setiap barang-barang yang menjadi badalnya, maksudnya pengganti-pengganti itu sama hukumnya dengan hukum, artinya akan diterapkan hukum jual beli yang sudah kita bahas sebelumnya. Wa in summiya ahaduma samanan bidukul ba alai ya sekalipun ya salah satunya disebut saman, tapi pada dasarnya itu adalah aktivitas ya eh, apa namanya memberikan kepemilikannya kepada orang lain. Misalnya si penjual memberikan kepemilikan barangnya kepada orang lain, nah si pembeli menjual kepemilikan barangnya kepada orang orang lain. Terlepas apakah samannya itu adalah uang atau barang, banyak uang dengan uang, barang dengan barang, ya kan? Atau uang dengan barang. Nah, ini istilah aja sih sebenarnya. Nah, baik. Nah, kita juga sudah bahas sebelumnya ya wasabaqal qaul bi istirati kauni tsaman ma'lum ya ma'lum al-qadar usifa li'annahu ahadul iwadain. Kita juga sudah membahas sebelumnya bahwa memang disyaratkan yang namanya saman itu harus kadarnya itu diketahui. Sifatnya juga diketahui. Misalnya saya bilang kita bilang, "Oke, Om Reno, saya mau jual apa namanya? Jual eh apa? eh, katakanlah mau jual jeruk sama Om Reno, ya 1 kilo. Saya pengen beli durian ya Om Reno, ya saya banter Om Reno. Nah, kalau saya artinya intinya mau saya mau Om Reno sama-sama dapat disebut sebagai al-bai gitu. Dan apa yang kita keluarkan, saya mengeluarkan tamar, Om Reno mengeluarkan durian, itu namanya as-saman. Dua-dua dapat disebut sebagai as-saman atau al-badalain. Maka saman ini harus jelas. Misalnya, oke, saya bilang saya mau jual kurma ini sama durian gitu kan. Ya, harus jelas berapa ukurannya dan harus jelas sifatnya. Jangan hanya bilang kurma, taunya kurma jelek, gak disukai Om Reno. Ini nggak boleh, harus jelas. Ya, misalnya 2 kilo, udah dikasih duren 5 kilo, gitu kan. Om Reno tahunya dikira juga kurmanya 5 kilo, gitu, misalnya, dan gitu ya. Nah, itu harus jelas di awal. Makanya harus ya maklum al-qadar, harus maklum sifat. Sifatnya juga ini duren apa dulu namanya. Jangan hanya bilang duren aja gitu. Ya. Nah, li'annahu ahadul iwadain. Karena ini dianggap sebagai salah satu pengganti iwadnya. Wa huwa al-badal bil bai', dan dia adalah
eh, sebagai badal nantinya yang mengganti yang dijual belikan ya dalam jual beli ya, dan ini adalah masuk dalam salah satu rukun jual beli. Nah, dan nah wa idza kana tsaman muayyanan naqdan kana aw ghairuhu fayutabar ya, fayutabar kal mabi fi dhaman wal itlaq wa adam tabil. Intinya ya, kalau saman ini sudah jelas tadi ya sifat ukurannya dan seterusnya, dan dia adalah bentuknya uang nakdan atau bukan, maka itu dianggap sebagai barang, sama hukumnya sebagai barang dalam hal apa? Dalam hal hukum doman, siapa yang bertanggung jawab, kalau terjadi kerusakan siapa yang merusak, siapa yang bertanggung jawab, dan juga nanti apakah kalau ada pergantian di mana dan seterusnya ya, wa ada mutabdil. Intinya itu hukum-hukum yang juga sama diikutkan. Wayati muqabdu saman kamilan bil munawala lil ba'i ba'da aqdil bai'. Jadi qabdu saman itu dianggap telah sempurna secara menyeluruh dengan cara sudah ditukarkan itu antara si penjual dan si pembeli setelah akad atau setelah diserah terimakannya taslim al-mabi, barang itu sudah diberikan ya. Dan ini yang rajih sebenarnya dalam mazhab Syafi'i itu ya, ala rajih kama sayamuru wa yatafarra'u ala qabli samad dan hazumur. Nah, ini cabang bahasan daripada qabdus saman. Untuk saman ini qabduhnya itu ada 3 hal di sini, yaitu yang tersebut bayul arbun, bayul ajal, bayul taksid. Ya, apa itu bayul arbun? Itu jual beli DP gitu ya. Nah, ini ada hukum-hukumnya nih. Jual beli kalau pakai DP itu gimana? Ya, wa huwa an yashri syai'an wa yu'til mushtari ya al-bai'a dirhaman aw darahim wa yaqulu in tamma al-bai'u bainana fa huwa min as-saman wa illa fa huwa hibatun laka wa kadzalika fil ijarati wa nahwi. Misalnya ya, seseorang membeli sesuatu, lalu si orang ini, artinya kita bilang si sebagai si pembeli ya, dia memberikan 1 dirham atau beberapa dirham kepada si siapa namanya, si penjual gitu kan. Lalu dia bilang gini, kalau nanti sudah sempurna jual belinya kita gitu kan ya, antara kita, maka ini masuk bagian daripada harga ya. Kalau misalnya nggak jadi, saya nggak jadi beli misalnya, nah ini yaudah itu jadi hibah untuk kamu. Artinya nggak usah dikembaliin gitu. Kayak begitu ya. Itu contohnya. Nah, apa hukumnya? Jadi wa hukmuhu in qala hadza. Nah, hukumnya adalah kalau dia mengatakan yang seperti itu ya, hadza syartu fil aqdi. Ini syarat dalam jual beli, maka kalau itu disyaratkan itu batil. Nah, kalau itu disyaratkan batil. Karena li'anna fihi syartan batilan wa huwal hibatu lil ba'i. Karena dianggap itu batil syarat tersebut ya. Terdapat syarat yang batil karena hibah untuk si siapa? Si penjual. Nah, wali annahu qad tadman makna al-qimar, karena itu juga alasan lainnya adalah itu ada syubhat di situ, seakan itu mengandung makna judi. Seakan orang itu berjudi. Wa istanisu li butlanihi bi wurudin nahyi anhu fi marwahul Imam Malik an Amru bin Shu'aib an abihi an jaddih. Dan ini telah diperkuat kebatilan itu dengan adanya larangan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Amru bin Shu'aib, dan dari ayahnya dari kakeknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya uh, naha an bai'il arbun, urban. Kalau sini ada bacanya bisa urbun, arbun ya, bisa seperti, tapi yang ini yang redaksinya yang urban, tapi sebenarnya beda sigoh dikit. Rasul SAW melarang dari jual beli urban, tetapi hadis ini hadis doif. Itu oleh karenanya ya tidak menjadi apa namanya dihukum oleh para ulama hadis doif. Tetapi hadis ini diamalkan oleh para ulama dan ada yang mengatakan dia hadis mursal. Apa itu hadis mursal? Hadis mursal itu
ya adalah hadis dari seorang tabi'in yang menyebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lewatin tuh sahabi. Ya, dia lewatin sahabi gitu. Dia menyebutkan. Nah, memang tabi'in ketemu Rasul kan enggak kan? Tapi umumnya hadis mursal itu sahih. Dari mana dari? Ya, karena ketika seorang tabi'in itu menyebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, secara umum itu dia dapatkan dari sahabat, dan sahabat itu jadi hilangnya satu satu rawi dari susunan para ruwat dan hilangnya ini kan sahabi kan gitu, maka semua sahabi itu udul adil, sehingga kehilangannya satu rawi dari kalangan sahabat itu tidak mencederai hadis tersebut. Makanya umumnya hadis mursal itu sahih umumnya, karena yang namanya tabi'in, ya, eh, sudah pasti dia ketemu dengan sahabat. Kalau nggak ketemu dengan sahabat, nggak mungkin dia disebut sebagai tabi'in. Ketika tabi'in ngomong, ya, bilang qala Rasulullah, ya itu insya Allah dengan hilangnya satu sanad, satu, ya, rawi itu tidak mencederai karena rawinya adalah sahabat. Dengan karena memang biasanya penghilangan rawi itu biasanya dari kalangan tabi'in itu ada apa ya? Pokoknya ada kondisionalnya masing-masing riwayat. Ada yang menganggap karena dia merasa bahwa ya dihilangkan juga orang sudah pada tahu gitu. Maksudnya sahabat tabi ini gurunya siapa? Dia meriwayatkan hadisnya siapa? Itu sudah ma'ruf sehingga biasanya dalam periwayatan hadis ada pemakluman yang seperti itu sehingga tidak perlu dia mengatakan dari sahabat, ya, sahabi misalnya, kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu biasa. Kemudian warawa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu maqala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il urban. Ya. Juga Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu maqala, dia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli yang urban tadi, DP. Nah, kayak tadi ya, kalau dia mengatakan ini syarat maka batil. Tetapi kalau dia mengatakan itu sebelum akad, ya kan? Dan dia tidak menyebutkan itu, dia diamkan aja gitu. Tidak disebutkan. Saat berakad maka jual belinya sahih gitu. Walam yatalaffaz bihi halatal aqdi fal bai'u sahih, maka jual belinya sahih, ya. Jadi kira-kira seperti itu. Itu bayu al-arbun DP. Jadi pertanyaannya, boleh nggak dipulangkan atau boleh nggak dipulangkan? Boleh nggak dipulangkan, nggak ada masalah. Nggak disebut di akad. Iya, karena nggak disebut di akad. Kecuali kalau misalnya si anunya minta pulangin, ya kadang rada-rada minta pulangin, ya udah. Kalau nggak pengen panjang urusannya, kembalikan aja. Ya kan? Kalau dinuntut gitu kan, si pembelinya nuntut, ya udah pulangin aja gitu. Ya kan? Ponjolnya bertahan. Ya, kalau itu tadi nggak dimasukin di akad, sahih. Kalau nggak dimasukin di akad, sahih. Sahih jual beli. Ya, monggo, sabar. Ya, sahih jual belinya kalau nggak di akad. Ya, maksudnya kalau dia bertahan ya ribut aja. Jadi penjual sama pembeli sama-sama punya hak tarikan gitu. Iya, punya hak. Kalau nggak disebutin di akad. Iya, itu aja makanya ribut jadinya. Kalau disebut batil. Terus salah. Makanya kalau saya bilang kalau dia nuntut, kembalikan aja. Kalau dia nggak nuntut, halal uangnya, intinya gitu. Jelas maksudnya ya? Tapi nggak boleh syaratkan di depan ya? Nggak boleh. Dan termasuk, Tapi kebanyakan tanpa disyaratkan orang tertipu. iya, makanya itu kan sudah jadi apa? pemakluman kan, umum kan. Pemakluman. Nah, makanya halal, gitu. Cuma harus diingat, diingat dari tadi itu. Gitu. Nah, sekarang baiul ajal.
Nah, ini baiul ajal itu apa bedanya dengan arbun? Kalau arbun itu DP ya. Ya tadi bisa dia katakan ya intinya kalau ini jadi jual belinya ya ini masuk harga kalau arbun kan tadi kan. Kalau enggak ya enggak. Nah, baiul ajal itu intinya dia menunda pembayarannya. Sama sekali nggak ada DP-nya, nggak ada pembayaran pertama, kedua, nggak ada. Ini nanti bayarnya belakangan ya. Barang sudah diambil sama dia. Itu namanya baiul ajal. Yaitu pembayaran yang menunda, yang tertunda. Itu sama sekali tertunda. Nah, baiul ajal ini yasifu al-bai'u idza kana saman ya di ajalim ma'lum idza kana al-iwad fi zimmah. Jadi jual belinya itu sahih kalau misalnya oke, nanti ya harganya saya bayar misalnya nanti ajalnya maklum kan, berarti dia bilang oke bayar mundurnya tuh harus jelas tuh. Saya bayar satu bulan ya, 2 bulan ya, dikasih tanggalnya. Asalkan ajalnya maklum. Nggak boleh dia bilang, oh ya saya bayarnya nanti ya. Nah, nanti itu kapan? Nah ini nggak boleh nih. Nggak boleh. Harus ajal maklum. Sering kali kita itu kadang tidak jelas. Bayarnya nanti doang. Nggak tahu berapa lama. Nah, kalau nggak maklum itu nggak boleh. Ya, harus maklum. Ya, harus maklum. Dan idza kana al-iwadu fi dhimmah. Ya, maksudnya kalau iwatnya, maksudnya iwatnya itu memang pertanggungan, kalau sudah dapat nih, dibilang bayar aja. Itu maksudnya dalam pertanggungan, ya penggantian itu dalam pertanggungan dia, bukan jaminan gitu. Coba dia dulu. Yang ini anggun kan? Ya, bukan yang bayar aja nomor 2. Coba. Siap. Ada nggak? Ada ditangguhkan. Iya, nah, nomor 2 ya. Nah, Coba, nah yang tangguhkan. jual beli menjadi sah apabila Hmm. itu tangguhkan sampai waktu yang ditentukan. Nah, waktunya itu. Dan imbalan juga masih berada di dalam jaminan. Itu. Nah, itu dia. Imbalan. Nah, idza kana al-iwad fi dhimmah. Maksudnya eh apa? Imbalan yang dimaksud itu kan maksudnya barang yang diperjualbelikan tadi itu memang ya itu dalam jaminan si siapa? Dalam jaminan si penjual kan begitu. Maksudnya dia benar-benar menjamin itu barang itu. Faiza faiza kan al-bai'u bisamanin muajjal ila ajalin majhul lam yasih. Nah, itu kita bahas ya. Kalau misalnya jual beli ini ternyata saman muajalnya mau dibayarin itu ke waktu yang majhul, tidak disebutkan, cuma dibilang nanti. Tidak dibilang 2 minggu, hari apa, jam berapa misalnya. Tentu. Ya, ini majhul, maka jual belinya tidak sahih. Ya, seperti itu namanya seperti jual beli al-hasad namanya. Seperti kita beli jual beli al-hasad itu kan kayak bayi beli kerikil ya. Atau hasad bisa juga kayak beli bukan hasad, bukan kerikil maaf ya. Hasad ini buruan atau kayak kita beli eh, apa ya kita beli beli sesuatu yang apa ya kalau kita bilang hasad itu ya kalbai ilal hasad maaf kalbai ilal hasad contoh misalnya orang bilang oke saya mau bayar nanti pas panen ya nggak tahu panennya kapan panen apa nah ini bahaya ini ya al hasad dia maksudnya dia bilang oke saya jual beli tapi nantinya bayarnya panen ya atau awil atau nanti kalau saya udah punya uang ya atau kalau misalnya kalau bulan telah datang ya mungkin bulan yang datang itu mau bayarin gitu kan gitu itu nggak boleh kan itu majhul semua itu ya karena memang li'annas saman iwadun fil bai' karena memang harga itu adalah jaminan terhadap jual beli itu artinya karena dia yang menjamin itu makanya itu fitimah di pertanggungjawabnya itu dia gitu dan artinya harus ada harus jelas
waktunya harus sudah. Iya, harus jelas. Bilang nanti pas gajian itu nggak boleh juga tuh. Iya, harus jelas. Misalnya gajiannya kapan? Jangan Oke. bilang cuma gajian doang. Tahu-tahu mungkin dia gajiannya banyak ya. Tuh, nggak boleh bilang juga kalau saya punya uang ya, kalau rumah saya terjual ya, kalau saya ini ya, nggak boleh itu. Tidak bisa. Jadi fayajibu al ilmu biwakti taslimi. Jadi harus jelas tuh waktunya penyerahan uang itu. Jadi wajib dia tahu waktu penyerahannya kapan. Berarti harus pakai tanggal, minimal hari lah. Misalnya contoh hari Senin, bulan berapa, apa tanggal berapa. Nggak apa-apa lah, mau pagi, mau sore, mau malam. Kalau mau lebih rinci juga mau nggak pagi gitu ya, pakai jam. Tapi hari itu sudah cukup. Hari Senin, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian misalnya. Nah, lalu wa idza kana tsaman muayyanan. Kalau barangnya harganya ini muayyan tertentu, misalnya contoh, ka'an qala istaraitu bihadhihi ad-darahim ya ad-darahimi ala an usallimaha fi waqti kadza fal akhdhu batil. Kalau misalnya dia berkata, saya membeli ya barang ini ya dengan sekian dirham. Ya saya membeli dengan sekian dirham ya barang ini, tapi nanti akan saya serahkan di waktu begini katanya, di waktu kata. Nah ini dikatakan akadnya batil. Oh ya kan, baik. Jelas nggak? Nah, fa in kana saman fi zimma jaza. Jadi kalau oh, apa barang harga uang itu di zimah, maksudnya dalam pertanggungan dia, boleh dimundurkan gitu. Ya, pertanggungan dia ya, bukan pertanggungan orang ya. Dia boleh dimundurkan bayarnya, tapi jelas waktunya. Ila waktin muayyan. Sebagaimana dalam hadis, qaulih ta'ala, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Jadi kalau kalian ini yang berhutang, berarti kan ala zimmatihi, berarti dalam zimmahnya dia. Ya kan, dengan satu hutang ke waktu yang tertentu, jelas waktunya, maka ditulis. Nah, fatas malu al bai'a ila ajal, dan ini masuk, kalau masuk juga dalam kategori bayu ajal, artinya hukum utang yang menulis ini juga masuk dalam kategori juga bayu al ajal. Hukumnya sama, gitu. Hukumnya masuk, ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ini meriwayatkan satu hadis. Jadi warawat Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudi. Nabi itu pernah ya membeli makanan dari Yahudi, dan pembayarannya nanti gitu kan, ila ajal gitu. Nah, Nabi di situ karena si orang Yahudi itu biar lebih dia percaya sama Nabi ya, atau biar lebih orang itu lebih percaya gitu kan, dia jaminkan baju besinya, warohanahu dir'an min hadid ya, dia jaminkan baju besinya. Nah, jadi artinya itu terjadi dan memang diketahui waktunya kapan, dan benar-benar dia menjaminkan, dia ala zimmatihi gitu. Akhrajal Bukhari hadis hadis fi Kitabil Buyu, dan ini Imam Bukhari mengeluarkan hadis ini dalam kitab jual beli. Dia bab syira'un nabi bin nasi'ah. Ya, Nabi babnya tentang bab Nabi membeli ya dengan nasi'ah. Wan nasi'ah ya ta'khir, maksudnya nasi'ah di sini adalah mengakhirkan bayarnya. Ya, artinya adalah ay ta'khiru saman ila ajal, mengakhirkan harga bayarannya di waktu yang tertentu. Kama akhrajahu fi kitabil istikhraj. Ya, sebagaimana juga ini hadis pernah juga dimuat dalam kitab al-istikhraj, namanya menghutangi ya, bab man ishtara bidain. Babnya adalah siapa yang membeli dengan hutang, yaitu membeli barang dengan hutang, itu namanya bayul ajal. Ya, membeli sesuatu dengan hutang.
Ya. Nah, wali anal bai'a li ajalin fihi tasawul. Kenapa? Karena memang jual beli ajal itu memang di situ ada kemudahan yang diberikan oleh si penjual ya dengan ya barang dia sudah kasih nanti harga nanti kan gitu kan. Nah, itu kemudahan kan gitu. Kemudahan dari si penjual kepada si pembeli gitu dan itu adalah bentuk sayangnya dia kepada si pembeli warifku abil mustari wa huwa ma jara alaihi muslimin dan itu umum telah terjadi pada kaum muslimin ya wala yu'assir fi bai'il ajal an yakuna zaman aksar min zaman al muajjal bisyartin an yatimma al aqdu bi syaklin sari ala zaman al muajjal faqat. Jadi persoalannya berikutnya gimana. Ada yang bertanya, Ustaz, ini kan dia bai'ul muajjal bukan muajjal, bedanya ain sama hamzah doang ya. Kalau muajjal itu artinya bayarnya cepat, kalau muajjal pakai hamzah bayarnya ditunda nanti. Ya, bedanya takjil dan ta'jil. Nah, orang sore-sore mau jadi takjil apa ta'jil? Pakai ain atau pakai hamzah? Ya, pakai apa? Yang benar pakai ain karena namanya berbuka kan cepat ya. Disuruh cepat berbuka. Artinya pakai ain, takjil. Takjil. Jadi padahal takjil itu maksudnya bersegera gitu. Nah, kita bilang takjil, takjil, wajar takjil. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ada persoalan, ada pertanyaan gimana ini saya mau jual beli, oke, saya mau jual barang. Kalau dia bayarnya takjil pakai ain, cepat segera saat di majelis akad ini, dia langsung bayar. Harganya lebih murah daripada harga yang kalau dia menunda bayarnya nanti sebulan atau bayul ajal itu. Harganya saya naikin. Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Boleh. Boleh. Iya, kalau misalnya kamu bayar cash, kalau orang bilang kan cash keras. Nah, itu Murah. muajjal itu, bayul tajil pakai ain, ya kan? Segera dibayar. Nah, kalau bayul tajil pakai ain seperti ini, mau beli buku sama Om Reno satu pak isi 12 ya Om ya 12 pieces gitu misalnya kasih 25.000 tapi kalau cash cash keras tuh tapi kalau misalnya Wajar. mau bayul ajal pakai hamzah ya atau takjil pakai hamzah ditunda bayarnya nanti itu kan dul ajal udah saya kasihnya 40.000 gitu nggak ada masalah. Ya misalnya tadi harus jelas memang kalau bayul ajal harus jelas misalnya sebulan atau 2 bulan harus jelas karena bayul ajal syaratnya harus jelas dia menunda bayarnya kapan itu harus jelas nggak boleh nanti aja nggak boleh. Jadi kalau di masyarakat kita kan, Bu, kasbon gitu. Udah nggak disebutin kapan dia mau bayar Iya nggak kasbon. boleh itu nggak boleh kasus kayak gitu harus jelas itu karena dengan kejelasan itu akan terbebas dari pertikaian jelas gitu. Cuma kadang orang kan takut nggak enak lah, ya nanya-nanya gitu. Ya justru harus jelas, harus jelas. Heeh, bukan jadi bukan persoalan yang nggak enakan, cuma memang eh, orang itu untuk menghilangkan perselisihan memang disyaratkan itu jadi syarat gitu dalam baiul ajal itu harus ajal maklum di ajalin maklum seperti tadi di data dayan tumbidainin ya kan ya ila ajalin maklum. Al-Quran itu menyebutnya itu kalau misalnya kamu berhutang dengan satu hutangan ke waktu yang ditentukan, berhutang dibayarnya nanti waktunya harus jelas gitu. Maka dicatat, tetap dicatat. Kalau enggak ya pakai saksi. Tapi tetap di situ ditunda pembayarannya harus ajalim ma'lum. Syaratnya harus tundanya itu kapan? Gitu. Nggak boleh hanya tunda doang, diajal doang, nggak boleh. Tapi diajalin ma'lum. Itu menunjukkan bahwa memang penundaannya kapannya itu harus jelas. Kenapa? Sampai waktunya belum dibayar juga itu Kita boleh lagi mengingatkan. Ya, eh, kewajiban bukan kewajiban lagi ya, kewajiban mengingatkan. Mengingatkan. Karena kalau misalnya kita sudah ingatkan, ternyata ada kondisi yang
apa namanya, itu masuk dalam kategori al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ibarat kata ada orang mau melakukan kemungkaran, kita ingatkan karena dia tidak melakukan yang namanya al-wafa bil uqud. Padahal kan perintahnya ya apa? Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Nah, ini orang sudah masuk waktunya nggak dipenuhi akadnya. Kan begitu kan? Memenuhi akad itu kan wajib. Nah, berarti ketika misalnya akadnya sudah masuk, apa sudah tenggatnya sudah masuk, belum dipenuhi, berarti ini orang namanya maksiat kan? Nah, kita itu punya kewajiban mengingatkan. Karena kita yang paling tahu. Kita adalah orang yang paling tahu tentang akad itu, maka yang paling berkewajiban mengingatkan adalah kita. Kan begitu. Makanya hukum mengingatkannya wajib. Masalah menagih ya itu eh, sudah pasti mengingatkan itu nagih namanya. Kalau diminta penangguhan, Kenapa? kalau diminta penangguhan, Ya, seharusnya kita apa namanya? Ya memudahkan. Gitu, memudahkan. Cuma babnya ini kan jual beli ya. Beda dengan memang hutang murni. benar lain-lain. Ya, artinya kalau memang hutang murni, kalau hutang murni namanya juga hutang itu kalau kita ngutangin orang babnya itu ta'awun. Itu harus diingat. Kalau hutang. Bukan Tapi nyari kalau untung ya. memang Bukan nggak boleh cari boleh. untung. Iya. Tapi kalau jual beli, misalnya penundaan ada penundaan bayar, namanya juga jual beli itu belum murni bisnis. Adapun nanti ada tahun yang disebut dengan memudahkan tadi penundaan bayar tadi tetap judulnya jual beli. Boleh nyari untung kan begitu. Ya boleh nyari untung. Termasuk kita bilang ya udah em, apa kamu bayar ada jaminan nggak? Boleh. Beli kayak Nabi beli makanan pakai jaminan. Kalau mau gitu kan biasanya jaminan di awal. Tapi bisa juga kita bilang ya udah kalau kamu minta pengunduran waktu, tenggat waktu, saya minta jaminan lagi. Ada jaminan nggak? Atau mau bantu dijualin gitu? Apa gitu barang? Boleh. Nggak ada masalah. kalau nambah lagi, Karena ketika minta penundaan itu akad baru namanya. Oh, mau nambah harga lagi nggak boleh. nggak boleh nambah harga lagi itu di apa? Makin lama makin Iya. gede. Ah, Iya, Itu nggak boleh. kalau Itu namanya riba itu. Ini dia jual beli boleh kan? Ah, Iya jual beli boleh. karena kalau mau apa nambah lagi itu ya itu dulu dilakukan zaman orang Quraisy dan itu begitu mereka suka kayak gitu. apa lagi kan? Ya betul, akad lagi itu akad tenggat waktu aja bukan penambahan harga dan itu tidak bukan berarti karena pada dasarnya masih berdiri pada akad yang lama, akad untuk kompensasi aja gitu. Penambahan tenggat waktu bukan membatalkan akad yang sebelumnya, Kalau nggak bukan, bikin harga baru, bukan. Berarti kalau harga emang bolehnya akan di awal, Iya, di awal nanti 50.000, terus terusnya nggak boleh dinaik-naikin lagi. iya boleh, Cuman yang dibolehin penangguhan waktunya aja. betul. Sama ke utang nggak utang beda lagi. Sama juga Om. Kenapa tadi itu Bisa kata pakai di utang lagi. yang tadi maksudnya? Kalau utang kalau utang uang itu Iya ya, maksudnya yang mau dipakai itu yang mananya? Sisi yang udah kok bisa ini lagi. oh dia sudah nggak mampu bayar misalnya, dia minta tenggat waktu. Ya justru memang bahasan paling umumnya itu di hutang Om. Ya, siapa? Om? Nah, bahasan umumnya itu aslinya di hutang. Ketika dia minta penangguhan, justru kita disuruh untuk memberikan tenggat. Itu kemampuan dia bahkan ya eh, kalau bahkan dia mau sama sekali nggak mau membayar, kita dimotivasi oleh Rasul untuk membebaskan aja hutangnya. Ya, tapi itu judulnya awalnya hutang tuh. Nah, Karena kalau hutang itu memang tahun di awal orang ketika mengutangin itu udah tahu ini tahun nih. Ya, bahkan kalau yang namanya istiqrot nih, al-qordu, hutang gitu. Kalau al-qordu bahkan para ulama lebih ini lagi. Kalau orang bilang saya ngutangin kamu secara qard bukan sebagai dain, maka kata para ulama termasuk tidak boleh menanyakan kapan mau dibayar.
Kord itu apa sih? Kalau kord, Kord itu apa? hutang juga. Kor. Tapi benar-benar kalau kord itu bantu, benar-benar bantu. Nggak ada tentang apa. Iya, gitu. Tapi kalau adain masih. Kalau adain salah satu perbedaannya di situ Allah memang. Jadi yang kita kasih utang nggak perlu tahu loh gitu. Ya maksudnya kita dia bilang nanti saya ganti. Oke, namanya juga hutang kan diganti kan. Tapi eh, kapan ya sampai dia punya keluasan? Jadi tidak tidak perlu ada akad kapan mau Pada dipulangkan. kapan? Itu kalau akadnya kordu. Harus Itu jelas juga kan namanya. Iya, makanya dia bilang saya mau utangin kamu tapi kordun ya. Oh. Sebagai kord namanya. Tapi kalau sebagai dain enggak harus jelas. Jadi akad di awal harus jelas Ya, gitu sebagai betul. Itu jenisnya akad apa dulu. Karena orang udah paham. Kalau dibilang kordun, konsekuensinya ini. Kalau bilang dain, konsekuensinya ini. Kalau yang mungkin yang ngasih tahu Itu disyaratkan memang. Saya Disyaratkan. Dain. Entah kita yang minta, yang minjamin yang minta. Atau memang boleh di yang utang yang minjem ya. Aku udah tanggungan bayar tanggal begini. Dan intinya dalam akad utang atau akad bai'ul ajal itu harus jelas kapan mau dibayarnya. kalau iya sih, kayak kasusnya kayak Om Arno tadi nih, ada orang nggak tahu antara korban sama apa sih namanya? Ya, aidain gitu. Ya saya bilang eh, saya minjem ke kamu dan kamu sebagai korban ya gitu. Dan dia iya iya aja tuh termasuk zalim Ustaz. yang akan sesuatu harus dipaham. Betul ya. Ini persoalan. Saya begitu. Astagfirullah. Nah, itu harus hati-hati juga itu. Ya kan harus hati-hati juga. Harus jelas gitu. Yang namanya harus jelas itu berarti kalau memang akad di awal ya saat disebutkan biasanya saya meminjam kepadamu akadnya kordun ya. Ya. Jangan sampai si yang minjamin nggak tahu tuh kordun apa ya ya aja. Nggak boleh ya harus jelas itu. Iya, gitu. Ini kalau kordun nggak kalau Tadi bayarnya apa? apa nih? Karena memang itu kordun itu akadnya minjam. Kayaknya kalau Itu kayak ngasih gitu. kalau misalkan mungkin orang oh Iya, itu kayak benar-benar saya mau ngasih aja gitu. Tapi dia bilang saya mau kembaliin. Ya udah. Betul, tapi bedanya sama yang namanya kordun sama dain. Kalau kordun itu kata para ulama, ngutangin tapi tidak ada kesepakatan waktu kapan mau dikurangin. Sementara dain, kayaknya itu nah itu bagus nah kordun tuh, itu tapi kan yang paling kumpul paling mudah itu iya. Tapi katanya dain itu ada tenggat waktu, bahkan habis disebutkan tenggat waktu. Nah, ini membantu ya iya makanya sebenarnya itu orang dia dia itu sebenarnya mau pengen bantunya ya udah saya mau bantu kasih aja gitu tapi orang itu mau bayar udah itu terserah kamu. Kenapa? yang dibayar Nggak apa-apa. Nah, karena masuk kategorinya utang itu yang penjelasan sampai si udah nggak ada masalah kalau misalnya si yang ngutangin bilang ya udah kamu anu nggak usah kembaliin gitu dia dia bayar nggak ada masalah nggak ada masalah nggak ada masalah. itu mau kode nama enggak juga sama ya nggak boleh aja asik Iya boleh iya mau modain mau apa aja. nggak apa Hmm. Baik, kita masih ada waktu ini, insya Allah beberapa. Ah, ah.
Mana tadi ya? Nah, bai'ut taksid. Ya, ini kita sekarang bai'ut taksid ya. Oh ya, tadi kan sudah di atas ya. Oke, sekarang bai'ut taksid ini bagian terakhir ya, Bapak Ibu. Wahwa bai'ul ajal ma'adaf fisaman. Sebenarnya dia masih kategori bai'ul ajal, tetapi kan kalau bai'ul ajal sama sekali nggak ada. Dia bayarnya belakangan semuanya ya. Kalau bai'ut taksid itu dia kistan-kistan. Misalnya 1 juta, 10 bulan, ya 100.000, 100.000. Jadi di awal saat pertama kali dia bayar, 100.000 aja bayarnya. Ya, so. Ya diangsur langsung angsuran pertama gitu. Gitu. Nah itu namanya bayu taksid. Nah, jadi kulu kistin fi waktin muhaddad misalnya dia angsurannya setiap bulan tanggal sekian, waktunya jelas kayak itu harus jelas. Setiap tanggal 10 bayar tanggal 10 gitu. Gila. Nggak boleh denda ya. Iya, bilang aja gitu. Memang beresiko kalau denda dalam konteks jual beli seperti ini. Saya sudah pernah bahas juga ini ya, namanya goromah ya. Para ulama itu sebenarnya mayoritas tidak membolehkan. Cuma ada kondisi-kondisi tertentu, jual beli tertentu yang ini masih ada kebolehan. Cuma ya hati-hati kalau perbankan nggak boleh pakai itu, Ya, otomatis itu. Ya, kalau di ya kalau di kita ini kan sebenarnya semua bentuk transaksi itu bisa aja didenda ya. Sebenarnya hati-hati dengan denda. Secara umum denda itu kalau bisa dihilangkan. Intinya telat nggak apa-apa, denda jangan. Kalau telat sangat mungkin telat dibolehkan secara syar'i itu nggak ada masalah ya. Tetapi mendenda akibat ketelatan itu yang sebenarnya jadi persoalannya para ulama itu. Karena dalam Islam sudah memberikan alternatif. Kalau misalnya dalam hal akad-akad itu terjadi persoalan, contoh misalnya ada masalah, keterlambatan, oke dilihat dulu keterlambatannya kenapa, ya kan didiskusikan tuh. Kalau memang keterlambatannya ini orang sudah nggak punya kemampuan bayar, udah dianggap iflas, fasku atau difasak aja itunya jual belinya, dibatalkan. Bersama tapi hilang. Ya dia minta barangnya kembali. Nah, uang yang sudah diangsur tadi, ya itu tadi bisa dikembalikan kalau dia tuntut, atau kalau misalnya karena itu sudah masuk pembayaran kan maksudnya kan gitu ya. Kalau misalnya eh, dia tidak tuntut juga tidak perlu, karena pada dasarnya si orang yang bawa barang itu kan sudah dapat manfaat juga, ya kan? Dia sudah dapat manfaat, sudah dipakai loh barangnya misalnya, ya kan? Barang produksi atau apa. Jadi barang yang dikembalikan akad dipasang aja. Itu boleh, nggak ada masalah. Barang ini sekali itu pakai. Nah, yang kayak begitu itu barang sudah kemarin. Ini dua. Nah, kalau ya, ya. Nah, kalau barang yang seperti itu tidak ada jalan lain kecuali ya udah. Makanya di sini harus kita pahami, kita bisa minta jaminan sebagai solusi ya, ketika minta jaminan. Jaminan itu bisa di awal dan umumnya orang mintanya di awal karena mungkin susah akan minta jaminan di tengah-tengah kan, ya. Tapi bukan berarti tidak boleh karena pada dasarnya ketika orang itu tidak mampu bayar berarti kan kita batalkan tuh akadnya atau kemudian kita akad baru lagi untuk pengaturan pembayarannya. Kalau memang sama sekali dia nggak mampu bayar ya udah, Anda punya apa yang bisa mau dijaminkan, aset atau apa kan nggak mungkin nggak ada aset kan, ya kan? Mana yang mau dibayar ke apa mau dijaminkan gitu, mau dijual gitu, bisa dibantu juga. Ya, tinggal komunikasinya aja sebenarnya. Jaminan kalau boleh dipakai nggak boleh juga. Kenapa? Om? Saya jaminan motor itu nggak boleh dipakai juga. Ya, nggak boleh kita manfaatin. Ya, kecuali kalau diizinin. Kalau diizinin sama si pemilik boleh. Boleh. Ya, tapi kalau rusak kita aja ganti juga. Tahu jawab. Kita tahu.
Beda kalau jaminannya tuh hewan hidup, Om. Kalau nggak dikasih makan kan mati. Biar jelas, menghindarkan. Sebenarnya itu hikmah terbesarnya. Betul. Jadi Islam itu jelas, semuanya jelas. Hikmahnya karena kalau ketidakjelasan itu yaitu goror. Gorornya bikin ribut. Sudah, karena nggak jelas tadi. Karena orang merasa dia punya hak. Yang ini merasa punya hak. Sama-sama nuntut. Karena standarnya nggak jelas. Nggak jelas tadi kan? Karena nggak jelas itulah. Orang merasa dia punya hak. Ini punya hak. Nah, dengan akad yang jelas tadi. Syariat itu menetapkan. Sehingga orang itu siapa yang punya hak, siapa yang berhak. Itu menjadi jelas di situ. Itu bisa nuntut. Kan gitu. Baik. Ya, itu yang namanya bayu taksid. Jadi wa huwa bai'ul bil ajal madaf fi sama al aqsad kullu qistin fi waqtin had au amma al bai'u bil ajal fa yatimu madaf zaman marratan wahida fi ajal mahadajat. Jadi bedanya kalau taksid dengan ajal, kalau bai'ul ajal itu belakangan dibayarnya tapi sekaligus dibayar. Sudah saya jelaskan kan ini. Kalau taksid kan bertahap. Tahapan. Kalau arbun yang DP tadi kan sudah. Nah, wa yasihu bai'u bit taksid bi syarti sabiq fil bai'il ajna. Sama. Bai'ut taksid sah jual belinya tapi syaratnya seperti syaratnya bai'ul ajal tadi. Itu wa an yatimal aqdu ala samanin al muqassad. Jadi maksudnya akadnya itu sempurna berapa harganya setiap tanggal berapa mau dibayar, berapa setiap kali bayar. Kan begitu. Jadi walaman an yasbikal aqdu musawaman kan ala saman. Tidak masalah misalnya oke, tawar menawar dulu lah. Berapa ada tawar menawar dalam jual beli taksid nggak ada masalah. Au zikrul lisaman naqdan atau misalnya dia menyebutkan eh, nanti barang yang saya bayarkan pakai uang ya, uang rupiah, uang dolar atau pakai barang ya, mau pakai uang nggak apa-apa. Jadi, ala anna yata'arad al muta'akidan lidzalika inda irsyal aqli wa itmamih. Maksudnya apa? Supaya tidak ada yang nanti protes dari salah satu dari jual orang yang melakukan transaksi itu ketika akad mau dilakukan atau menyempurnakan. Karena ketidakjelasan tadi, kamu bayar pakai apa? Tahu-taunya pakai barang bayarnya. Gitu. Yang satu pakai uang, itu harus jelas juga itu makanya. Itu makanya ketika taksid mau bayar itu harus jelas uangnya pakai apa, rupiah ke, pakai barang ke, makanya harus jelas semua itu. Ya kan? Kemudian wala mani'an yakuna saman bil aksad aksar minasaman al hal al muajjal, dan tidak ada masalah juga misalnya contoh eh, eh, kalau ya tadi sudah jelasin ya. Kalau karena kamu belinya kredit ya, aksat sehingga harganya 50 misalnya motornya 50 juta. Kalau bayarnya cash keras harganya saya kasihlah 40 juta. Bisa. Oh, nggak bisa. Gasnya mana? Oh, kita balik gitu ya. Ya, itu memang. Orang bayar semua bayar. Ya, ya lupakanlah kredit. Kreditnya riba. Kalau kreditnya nggak riba boleh lah. Ya, baik. Maaf. Wal bayu bitaksid ini sebelum kita sampai yang keempat ya. Masalah keempat. Nah, ini kita habiskan yang ini. Wal bayu bitaksid jaizun wa sahih. Jadi jual beli kredit itu benar, boleh dan benar. Walaysa fihi hurmatun wala ism. Tidak ada keharaman di situ, tidak ada dosa ya, kecuali kalau memang di sana ada ribanya. Jadi secara umum ya walasilatan lahu biriba, karena secara akadnya tidak ada riba ya. Karena riba itu ziyadah fi jinsin ma'atahu da'in muqabil al ajal. Ya, karena yang namanya riba itu tambahan ya pada jenis misalnya uang apa yang diberikan oleh yang mengutang sebagai imbal balik ya, dia menunda pembayaran. Amma ziyadah ya, adapun ziyadah fil bai ya. Maka ini makanya Om saya bilang itu boleh nggak denda pada jual beli? Kalau dalam hutang nggak boleh. Tapi kalau dalam jual belinya, amma ziyadatu fil bai bil ajal al bai bil taksid fa huwa muqabil al bai. Itu dianggap sebagai imbas apa dari
jual beli li anal bai'a a'tal mushtari sil'atan, ya, karena si penjual memberi kepada si pembeli barang walam yu'tihi darahim au malan ribawiyan yahrumu fihi ziyadah wal ajal, ya. Jadi au hatta mujarrad al ajal kama sayamuru fi ahkam riba. Jadi intinya bahwa adapun tambahan dalam jual beli bil ajal atau al bai' bil taksi itu dianggap sebagai muqabil al mabi. Sebagai muqabil mabi itu maksudnya timbal balik daripada barang gitu. Dianggap boleh. ya sebenarnya tidak ada masalah, cuma Gimana? Berarti jadi maksudnya penalti misalnya kalau kalau ketua mata kalau misalnya ini memang nggak ada di sini, nggak ada bahasan apa denda ya, tapi maksudnya tambahan aja bisa aja denda kan, tambahan itu maksudnya, atau dalam dalam kasus jual beli tertentu. Cuma saya dulu kan ngasih syarat begini, kalau dendanya itu pada barang-barang al-amwal ar-ribawiyah yang kita jual nggak boleh, karena itu dianggap jelas itu walaupun dia judulnya jual beli, karena al-amwal ar-ribawiyah tambahan apapun nggak boleh. Ya, Mas dicicil nggak boleh juga. kenapa? Mas dibeli itu nggak boleh juga. Ya, termasuk ribawi. Kalau misalnya Itu lumayan. Yang pas cicil ya, beli emas cicil ya. Ya, karena dia tidak bisa memberikan karena syaratnya kalau barang ribawi itu harus di majelis akad dibayar. Kontan cash. Walaupun Harus jadan, akan di belakangan nggak boleh juga. nggak boleh. Harus jadan biadin dia. Nggak boleh di luar majelis akad. Jadi kalau aksad itu kan pasti di luar majelis akad diserahkan. Ya kan, tidak sepenuhnya kan. Nggak boleh. jadi kesimpulannya kalau misalnya ada tambahan perlambatan Mhm. kalau harus saya sebut, tapi dalam transaksi ini selain barang beli boleh. Iya, yang penting karena dia judulnya jual beli bukan hutang. Karena hutang beda dengan jual beli. Walaupun ada model kayak hutang, contoh bayul ajal, Nah, ya kan, bayu semua taksi. transaksi mau apapun itu selain barang beli selalu dalam kontrak benda perlambatan, berarti kalau kayak gitu tidak termasuk riba. Insya Allah tidak termasuk. Cuma usahakan dihindari. Memang rada-rada subhat. Iya, jual beli ya. Bukan perbankan ya, karena betul, karena kalau perbankan, pembiayaan itu masuk kategorinya hutang itu murni. Iya, maka itu jadi riba. Jual Kalau ini jual beli, betul, betul. Makanya itu kan pernah saya jelaskan dulu Goroma itu kan tentang Goroma. Walaupun mayoritas para fuqaha, makanya saya bilang kalaupun boleh dengan catatan tadi, sebaiknya dihindari. Karena memang para fuqaha mereka menolak Goroma bentuknya uang itu nggak boleh. Kalaupun menerima kata mereka, tidak boleh dipakai oleh dia. Harus dikasih ke tempat umum, bukan untuk amal ya, tapi dialihkan aja ke bangunan pelayanan umum itu kayak jalan ke toilet ke atau apa, itu kata mereka gitu. Makanya saya pernah menyatakan itu ya, catatannya seperti itu. Nah, jadi di sini di anal bai'atul mustari silatan, karena ya si penjual memberikan kepada si pembeli barang walam yu'tihi darahim au malan ribawiyan, uang dia eh, tidak membelinya dirham, ya uang dirham sebaik atau harta ribawi, ya yang kalau memang harta ribawi ya haram tambahan di situ. Makanya kalau bermainnya ke harta ribawi yang dia jual belikan, kalau ada tambahan maka nggak boleh gitu. Maka termasuk juga denda. Kalau alasannya denda gitu kan, tetap aja tambahan. Kalau bisnisnya di barang ribawi aja, harta mujarrad al ajal misalnya, itu alasannya cuma eh, apa, karena untuk dia sudah bayarnya tunda gitu kan, kama sayamuru fi ahkami riba, itu nanti akan kita bahas di hukum riba. Nah, wal bayu bitaksid fihi tasamu fit ta'amul, memang bayu taksid itu ada semangat toleransi di situ dalam hal muamalah, atau semangat bantu tolong menolong, ya, wa taisiru ala mustari, dan itu memudahkan si pembeli,
karena li'anna tsaman al-muttafaq alaihi fil aqdi yasbutu fi dhimmal mustari. Intinya karena harga yang disepakati dalam akad itu benar-benar dalam pertanggungjawabannya si pembeli. Wa yattafiqu ma'al bayi ala daf'ihi fi ajal muayyan, dan seorang pembeli tentunya bersepakat dengan si penjual ya untuk membayarkannya di waktu tertentu. Jadi syaratnya harus tertentu dan ala aksad, dan misalnya bertahap-tahap ya, setiap tanggal berapa. Bahwa asbah bil qard. Nah, memang ini mirip dengan qard. Ya kan? Alladzi yariduhu al-muqtarib fil mustaqbal. Nanti insyaallah ini akan kita bahas ya nanti, karena bahasan al-qard itu Bang Muqtarid itu dia akan membayarkan al-qard yang dia pinjam itu sebagai al-qard itu nanti. Ya, ini ada bahasan khusus tentang al-qard. Tadi sudah kita jelaskan apa bedanya ya dengan ad-dain, apa bedanya dengan al-qard. Baik, serasa ini jelas. Bagian hukum yang lainnya terkait tentang ini masih ada yang keempat, namanya tafriqus shafaqah. Itu nanti akan kita bahas apa itu tafriqus shafaqah, dan juga sisanya itu eh, apa ya? Yang kelima kalau nggak salah ya, eh, ada ya, ada ikhtilaf al-mutabaiyain. Nah, setelah itu kita selesai bab ini baru kita bahas tentang anwa'u al-buyu ya, macam-macam jual beli. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai di sini. Eh, ada yang mau didiskusikan sebelum kita tutup? Silakan. Baik, khairan pada Ustaz yang sudah menyampaikan materi. Selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan. Bertanya Ustaz. Karena kita kedatangan peserta bule ini dari Jepang, sepertinya bapak. Nama Jepangnya siapa itu? Ryu. Ryusan. Masya. Volumenya berapa? Oh iya ya. Oke, maaf. Silakan. Ada yang mau bertanya? Izin Ustaz, mau bertanya Ustaz. Izin. Silakan. Masya Allah, semoga sehat-sehat Om di sana ya. Arif juga Ya. Ustaz. Ini mau bertanya Ustaz. Tadi kan untuk pertukaran barang-barang ribawi itu harus terjadi di majelis akad. Nah, boleh nggak salah seorang di antara dua pihak ini diwakili oleh mesin? Misalnya kita pengen menukar uang kita di Indomaret, kalau di sini ada 7-Eleven misalnya, di situ ada pertukaran uang langsung Ustaz. Dari kurs kita yang rupiah, nanti keluarnya langsung yen gitu dikonversi. Itu kan masih sama. Apakah boleh? Atau bagaimana? Baik. Ini persoalan sorof ya sebenarnya. Tukar beli jual beli mata uang, karena memang kasusnya ini kan yang antum tanyakan transaksi rupiah dengan yen ya misalnya. Jadi gini, kalau kita menukarkan atau money changer model yang antum tanyakan ya, yang harus kita pahami bahwa pertama ya, uang itu masuk kategori al-amwal ar-ribawiyah, itu satu ya, harta ribawi namanya ya. Maka karena dia harta ribawi, dia terikat dengan syarat dan ketentuan ya, dan ketentuan daripada harta ribawi tersebut. Di antaranya apa ya, kalau dia adalah jenis yang sama, maka dia syaratnya dua, mislan mislin sama ya dan biyadin. Ya, mislan mislin itu jumlahnya sama, ya dan biyadin itu harus diberikan di majelis akad. Kalau jenisnya berbeda, ya, maka itu boleh hanya satu syarat saja yang dipenuhi, yaitu ya dan biyadin di majelis akad. Tapi syarat perbedaan ukuran itu tidak masalah. Contoh ya, dalam kasus kalau dia misalnya orang barter kurma dengan kurma, mau satu sukari, satu ajwa, tetap aja harus mislin bimislin, ya harus seliter dengan seliter.
sekilo dengan sekilo, tidak boleh lebih. Dan juga harus diberikan di majelis akad gitu. Nah, tetapi kalau misalnya dia beda jenis dan termasuk dihukumi beda jenis itu kalau misalnya rupiah dengan yen tuh, gitu kan? Itu tidak harus misalnya 1.000 rupiah 1.000 yen, itu boncos itu yen. Untung. Jadi, jadi boleh. Misalnya sekarang 1 yen berapa ya? 3.500, 45 Eh, ribu. 100 rupiah. Eh? 110 rupiah. 110. 110 rupiah. Ya. Kok sedikit? Yen ya? Dia lebih sedikit. Sedikit ya? Nah, gitu ya. Oh. Oke, 110 ya. Satu apa? 1 yen 110 rupiah. Nah, artinya ada perbedaan gitu ya antara 1 sama 110. Tapi jenisnya berbeda. 1 yen, yang 1 rupiah. Ini ibarat kayak kita itu tukar kurma sama gandum. Ya, emang boleh. Kenapa? Memang dihukum beda ya, yen sama rupiah. Iya. Dulu Islam punya mata uang dua. Ada namanya dinar, ada namanya dirham. Dahulu normalnya pertukaran antara 1 dinar dengan dirham itu 1 banding 10. Itu normalnya tuh. Jadi 1 banding 10, 1 dinar banding 10 dirham. Tapi saat terjadi invasi ya terhadap dirham, maka dirhamnya itu bergejolak ya jadi 1 banding 12. Itu paling tingginya sih gitu yang direkam dalam sejarah dan dalam hadis ya. Dan menguatnya dirham itu paling kuat adalah 1 banding 8 gitu ya, menguatnya itu. Nah, jadi ternyata memang para apa dari dulu dua mata uang yang berbeda itu dianggap dua jenis yang berbeda. Jadi boleh yen sama rupiah. Nah, pertanyaannya adalah kita harus perlu tahqiq manat ya, kita mentahqiq manat. Maksudnya menetapkan fakta yang terjadi itu ya seperti apa. Ya. Jadi kalau misalnya kita ini nukar uang langsung ke tempatnya money changer itu nggak ada masalah ya. Kita datang nih bawa uang kita rupiah tukar Jepang. Boleh nggak? Langsung kita bawa rupiahnya, dia kasih yennya di situ. Jelas itu majelis akad. Kan begitu. Nah, bagaimana kalau misalnya ada fakta yang berikut ya. Ada pertukaran uang tapi by phone. Kalau selama ini kan orang itu bilang saya mau kan dia punya langganan, saya mau money changer ya, rupiah sama yen atau rupiah sama dolar gitu ya. Saya transfer uangnya, nanti kamu transfer uangnya ya. Nah, yang seperti ini itu itu persoalannya kalau misalnya kita transaksi di Indonesia, kita kan nggak punya mesinnya yang bisa keluar tuh yen itu. Gitu. Oleh karenanya itu tidak boleh karena tidak bisa memenuhi syarat majelis akad itu di mana rupiah sudah dikirim, yennya belum dikirim ke kita. Kan begitu. Karena kita nggak bisa terima langsung uang yennya kecuali kalau kita punya rekening yen yang bisa nampung yen. Dia kirim ke rekening kita, itu boleh. Dengan by phone itu, telepon itu kita cek ternyata di rekening yen kita udah masuk tuh uang tuh. Berarti kita sudah terima. Selama teleponnya itu masih berdering, masih bunyi di situ, itu dianggap masih di majelis akad. Oke, pertanyaan berikutnya, gimana kalau faktanya? Ya, faktanya ini kita datang ke Jepang, kita pemegang rekening rupiah, kan begitu, nggak punya rekening yen. Tetapi di negeri Jepang itu difasilitasi bagi kita untuk bertransaksi langsung, bisa dapat bertransaksi langsung secara otomatis dengan mesin yang langsung mengkonversi uang kita itu dalam bentuk yen. Sehingga kemudian kita bisa menarik yen. Boleh nggak? Kan pertanyaannya seperti itu ya. Ya. Oke. Dalam konteks yang seperti ini, pada dasarnya masih memenuhi syarat.
Alhamdulillah. Kenapa? Karena uang kita eh, bisa serahkan langsung ke ke pihak money changer, ya, dalam hal ini mesin tadi, ya, dan kita juga di saat yang sama menerima yen tadi, ya, menerima uang yen tadi, artinya itu di majelis akad. Cuma orang mengatakan ada syubhat, itu kan bukan orang, itu mesin. Apakah boleh? Kan begitu. Jadi yang harus kita perhatikan begini ya, Bapak Ibu semuanya. Itu saya ngasih ilustrasi gini ya, ya. Ada orang bilang, ya, misalnya perusahaan money changer, saya buka penukaran money changer 24 jam. Anda bisa datang melakukan secara otomatis di sini, ya, penarikan manual atau penarikan otomatis di layanan kami terbuka 24 jam. Ya, kalau secara manual ya ada waktunya nih saya berjaga gitu kan. Berjaga sampai jam sekian, bisa ngobrol juga dengan saya di majelis akad dan seterusnya. Tetapi kalau misalnya di jam-jam tertentu, ya, atau waktu tertentu, Anda bisa langsung dengan otomatis sistem kami akan merespon secara otomatis, termasuk Anda bisa langsung mendapatkan uangnya dan tidak ada penipuan di situ. Ibarat sebelum kita menerima uang kita kan sudah dikasih duluan tuh kurs segini mau nggak, kan gitu. Jadi pada dasarnya saya secara pribadi termasuk yang berpendapat boleh, ya, dengan transaksi model seperti itu, ya, dan itu tidak ada unsur yang mengharamkan sebenarnya dalam konteks yang seperti itu. Dan itu sebenarnya ibarat ya, ibarat transaksi dengan pihak bank yang mengatakan pihak kami membuka layanan 24%. Cuma di jam-jam ini ya Anda terimanya dari mesin gitu. Ya uangnya ada gitu kan. Ya, semua sudah tersistematisasi gitu kan. Seperti itu. Jadi itu nggak ada masalah. Ya, dan harusnya tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira kayak gitu bisa dipahami ya. Berarti aman Om Udin yang sering keluar negeri. Om Udin, Om Dasrul, aman, aman. Oh, Udin aman katanya sering ke luar negeri. Masya Allah. Baik, ada lagi nggak? Baik, Izin jika tanya, ada Ustaz. yang bertanya kembali, beberapa ibu yang lain, silakan. Izin bertanya, Ustaz. Pak Saiful boleh Pak? Iya, hampir mirip sih sama dengan yang tadi ya. Kalau itu mesin, kalau pembelian langsung, Oh, kenapa? Ya. kalau pembelian langsung Ustadz di toko atau di outlet, tetapi di sana mata uangnya mata uang setempat ya. Tapi kita pakai ATM gitu Anu ya, misalnya. suaranya mesin Pak ATM. Syekul ini ya, putus-putus ya. Oh iya, kebetulan lagi di kendaraan sih Ustadz. Mohon maaf. Oh, pantas. Iya, sudah dengar Ustadz. Mohon maaf. Coba bicara dulu mungkin. Halo, terdengar jelas Ustadz? Ya, ya, ya. Boleh, boleh. Coba silakan Pak Syekul. Oke, kalau transaksi langsung Ustadz untuk pembelian barang di toko di negara asing ya dengan mesin EDC menggunakan kartu debit kita gitu, sedangkan mata uang sedangkan rekening kita rekening rupiah. Itu memungkinkan juga Ustadz sama dengan yang tadi atau bagaimana Ustadz ya? Langsung terkonversi ya? Langsung terkonversi betul. Ya, insya Allah nggak ada masalah. Oke. Ya, ya. Baik Ustadz, cukup Insya itu aja Allah Ustadz. tidak ada masalah. Cuma memang orang mempersoalkan itu karena ada syubhat, eh, ada syubhat yang dianggap ya proses proses pengalihannya itu secara otomatisnya aja sih sebenarnya yang oleh mereka dianggap kita saat langsung konversi itu kita nggak tahu kursnya berapa
dikasih itu Ustaz. Dikasih tunjuk ya. Di kartu debitnya itu udah Kalau pembayaran langsung kayak gitu juga tetap dikasih tahu ya. terusin. Di receipt Ada atau billnya tertera Ustaz. Dikasih lihat ya. Dikasih lihat ya di receipt atau billnya Iya, itu receipt. tertera nilai tukarnya berapa sih atau ya Ya, yang di harusnya receipt. tidak ada masalah kalau dikasih lihat. Oke. Karena ya itulah sistem di mana yang sebenarnya ketika kita menerapkan itu nggak ada persoalan sih sebenarnya. Iya, tapi kalau voice itu seperti jadi ya Baik Ustaz, terima kasih. udah nilai kursnya udah nilai Tapi kita dikasih tahu tuh di awal itu. Kita dikasih tahu tuh semua. Dikasih tahu ya. Ya harus jelas sih di awal, harus jelas di awal biar ya pengen apa gitu doang. Setahu saya ini kan lalu itu kegiatan dia keluar dari perusahaan di sini 110. Jadi dan kita dari apa gitu. ya yang penting jelas aja. Nah, Karena kalau PPN itu kan nggak masuk dalam itu masuk dari harga barang. Ya, kalau PPN kan sebenarnya masuk dari harga barang, nggak ada kaitannya dengan tadi ya, nah, gitu. Jadi keluarnya itu ketika di banknya itu ada catatannya kalau kita ditransaksi di bank. Misalnya saya ngambil luar negeri kan pakai ATM BCA itu bisa dari ATM pas narik kursnya mau ketahuan tapi itu lebih karena ada nilai administrasinya tapi itu kelihatan nanti pasti kalau kita ngecek di banknya kelihatan administrasi. Iya. Harusnya nggak ada masalah sih sebenarnya. Harusnya nggak ada masalah. Insya Allah nggak ada masalah. Nanti kalau ada misalnya ada hal lain yang saya terlewat, nanti disampaikan aja ya. Misalnya apa yang menjadi alasan utama orang yang tidak membolehkan misalnya. Gitu. Karena Banyakan sih ini karena sampai sih enggak itu mewakilkan ya. Jadi bisa ya dia yang ngeluarin pasti mewakili lah. Iya. Kalau bicara akad ketika kita buka layanan perbankan itu sudah menjadi konsekuensi penawaran misalnya dengan akad ini mau enggak dan kita udah setuju mesinnya itu sebagai wakala ya. gitu. bukan wakala itu tapi itu sama aja kita masih sudah masuk dalam akad Dengan itu ya. sudah akad langsung ketika awal kita buka bank itu fasilitas aja namanya jadi bukan Itu ya, kita wakala ya. bukan wakala lagi gitu jadi nggak boleh lagi kita berpikir oh ini wakala atau bukan ya masa wakala sama mesin nah itu yang bikin rancu itu Nah, syubhat nggak itu ini itu dianggap Pak bisa jadi wakala. nggak sebenarnya kita tidak berakad dengan mesin kita berakad dengan pihak bank atau yang mengeluarkan itu gitu kan yang dia itu mengatakan ya kami dengan transaksi ini sudah membuka layanan 24 jam gitu maksudnya gitu ya jadi bisa Anda menerima secara otomatis dengan apa yang sudah terini secara di mesin itu gitu jadi kalau kita setuju harus setuju namanya nah itu kan sebenarnya subhatnya di situ doang kan yang oleh orang-orang dianggap kalau ditempatkan itu kita itu mesin sebagai wakala repot memang kalau itu jadi persoalannya ya wah bukan itu fasilitas transaksi intinya bank punya jangkauan luas lah gitu intinya dengan mesin itu gitu secara otomatis dan terusnya saya rasa jelas ya sampai sini ya Bapak Ibu sekalian ya persoalan ini Baik Ustaz, terima kasih. Rumusannya udah emang oh iya saya mungkin pas saya full kan ya suara tes Iya tes, terima kasih Ustaz. jelas ya Ya jelas. oh gitu coba sudah jelas ya Jelas Ustaz, terima kasih insya Allah jelas. Oke, mungkin kita cukupkan kali ya Bapak Ibu
Atau kalau masih ada boleh, kalau masih ada misalnya yang mau bertanya, silahkan. Oke, kalau nggak ada kita tutup ya, Bapak Ibu sekalian. Persiapan berbuka puasa semuanya, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup ya, baca istighfar, alhamdulillah, doa kafar majlis, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi kita masih wabarakatuh. bisa bertemu kembali di pekan yang akan datang. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pamit semua ya, Terima kasih Bapak Ibu Ustaz. semuanya.